Mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, ada ucapan syukur yang kami ucapkan pada malam hari ini. Kami berkumpul untuk bersehati, setia dalam ibadah kami, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan pada malam hari ini, waktu yang kami berikan, kehadiran kami pada malam hari ini bisa membawa berkat bagi kami ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pelita bagi kami, menerangi jalan-jalan kami, menyingkapkan kegelapan yang menutupi jalan-jalan kami. Kami percaya bahwa ketika kami berdoa, kami bersehati, kami mendengarkan firman Tuhan, kami melakukan firman Tuhan, Tuhan akan menyertai kami selalu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami semua Tuhan, biar pikiran kami terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan, hati kami terbuka untuk menyimpannya dalam hati. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Oke, pada malam hari ini saya ingin membawa firman Tuhan tentang prinsip dan proses dari Tuhan. Shalom. Oke, haleluya. Shalom. Oke, dalam dunia sekarang ini sebagai anak muda kita banyak filosofi dan prinsip-prinsip yang kita lihat bertebaran di mana-mana, ya kan? Ada hal-hal yang sudah kita pegang di masing-masing kita pada malam hari ini, mungkin dari hal-hal yang kita pelajari selama bertahun-tahun, yang terus kita bangun menjadi suatu kebenaran bagi kita sendiri. Itu namanya prinsip. Secara sadar atau tidak sadar itu yang kita pegang. Misalnya, jangan mencuri, karena punya pengalaman pada 10 tahun yang lalu pernah mencuri kemudian dihajar orang. Itu dia pengalaman. Akhirnya menjadi sebuah prinsip dalam dirinya, saya tidak boleh mencuri. Kalau mencuri nanti dipukul orang. Dari tahun ke tahun berkembang. Kemudian mencuri tidak boleh lagi, mencuri hati orang. Itu lagi segala macam itu. Ada prinsip-prinsip yang kita pegang pada malam hari ini. Namun yang ingin saya bawa pada malam hari ini adalah prinsip dan proses yang Tuhan beri kepada kita. Yaitu apa sih kepentingan bahwa kita harus memahami prinsip dan proses dari Tuhan kepada hidup kita? Ya, pertama-tama karena Tuhan adalah pencipta kita. Amin. Amin. Semuanya diciptakan oleh Tuhan, amin. Di Kejadian 1 ayat 26, coba kita buka. Kejadian 1 ayat 26. Ada bawa Alkitab semua atau ada aplikasi di Alkitab? Oke. Kejadian 1 ayat 26. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi prinsip yang pertama dari Tuhan, kepentingan Tuhan untuk menciptakan kita adalah karena Tuhan ingin kita berkuasa. Itu prinsip pertama dari Tuhan yang diberikan pada kita, bahwa Tuhan memberikan kuasa. Nah, zaman sekarang anak-anak muda itu harus punya prinsip. Kenapa anak muda harus punya prinsip? Karena banyak sekali pengaruh-pengaruh di luar kita. Amin. Amin. Makanya kita harus punya akar dalam kita. Saya pernah dengar peribahasa dari pendeta Dedek bilang, kalau pohon itu harus masuk ke dalam dulu, ke akar-akar di dalamnya dulu, baru dia bertunas keluar. Jadi kalau kita mau bertunas di dalam Tuhan, kita harus punya akar yang dalam. Amin. Akar yang dalam. Mari kita buka ayat utama kita dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Oke, mari kita sama-sama baca ya. Duduk saja. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan janganlah bersandar kepada, ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan
jalanmu. Ini prinsip yang paling penting menurut saya, saudara-saudara ya. Menurut saya dalam konsep malam hari ini. Karena banyak prinsip-prinsip dalam Alkitab, namun prinsip yang ingin saya ambil adalah ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kebanyakan kita, anak-anak muda, selalu ingin Tuhan luruskanlah jalanku, ya kan? Bagian terakhir itu. Ia akan meluruskan jalanmu. Tapi dalam meluruskan jalan-jalan ini, kita harus juga melakukan percaya kepada Tuhan. Amin. Tidak bersandar kepada pengertian sendiri dan mengakui Tuhan dalam segala sesuatu, dalam segala tindakan kita. Karena itu kita pertama-tama kita harus tahu bahwa Tuhan, kalau kita mau percaya kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu, poin pertama itu, Tuhan itu adil. Amin. Tuhan itu adil. Contoh sebuah keadilan itu seperti apa? Contoh seperti ini. Kalau jalan di depan ini, banyak sekali perampok misalnya. Banyak sekali perampok, kemudian orang dihajar-hajar. Pas lewat dihajar. Kemudian pas di sana ada tempat-tempat orang-orang baik. Jadi pas orang-orang yang sudah dihajar-hajar ini lewat ke sana, di tempat orang-orang yang baik di sini, Tuhan juga tolong akan. Itu keadilan atau tidak? Keadilan atau tidak? Dia dihajar sini, dia dipulihkan di sana. Jadi kalau misalnya saudara melewati lorong yang banyak kriminalitas, di sebelah lorong kok banyak orang-orang baik, Bapak tolong dong. Udah berbagi dia, udah berbagi dia. Itu bukan sebuah keadilan, saudara. Itu namanya bantuan sosial, saudara. Bantuan sosial. Sebuah keadilan adalah itu kriminalnya tidak ada, saudara-saudara. Ya kan? Keadilan adalah semua lorong aman. Itu keadilan, saudara-saudara. Itu contoh suatu keadilan. Nah, kita mau belajar dulu apa itu keadilan dari Tuhan. Keadilan dari Tuhan itu kalau kita mau lihat itu keadilan dari Tuhan itu, Dia itu memberikan sebuah perjanjian antara kita. Namun kita juga harus melakukan perjanjian itu agar ujungnya itu adalah diluruskan oleh Tuhan perjalanan kita. Jadi kalau masing-masing kita cek pada pribadi kita masing-masing ketika menghadap Tuhan pada pagi hari, setiap pagi, kalau saudara berdoa, kalau tidak tanggung masing-masing saudara. Nah, ketika saudara berdoa sebelum misalnya bekerja, sebelum ke kuliah, saudara, apa prinsip yang kau pakai? Tuhan, pagi hari ini aku mau bekerja, Tuhan luruskanlah jalanku, semua pekerjaanku lancar. Yang aku akan lakukan adalah aku akan mengakui bahwa semua karena anugerah Tuhan. Itu saudara-saudara bersaksi masing-masing. Amin. Jadi dalam segala sesuatu harus ada transaksional, saudara. Perjanjian dengan Tuhan seringkali kita berpikir bahwa perjanjian dengan Tuhan itu kasih agape, agape itu apa? Tak bersyarat, ya kan? Unconditional love katanya. Padahal conditional love-nya Tuhan. Amin. Conditional. Contohnya seperti apa? Pengorbanan Kristus di kayu salib hanya bisa kita terima kalau kita percaya, saudara-saudara. Semua orang bisa menerima, namun yang menerima hanya yang percaya, saudara. Semua orang bisa masuk ambulans, tapi yang masuk ambulans pasti orang yang membutuhkan ambulans, saudara. Kalau saudara tidak membutuhkan ambulans, saudara tidak naik ambulans, ya kan? Simpelnya seperti itu. Nah, dalam kondisional yang saya maksud ini kondisional dalam keadilan Tuhan. Saudara harus clear dengan Tuhan. Harus clear bahwa kalau saya berjanji pada Tuhan, saya harus melakukan apa yang Tuhan mau. Kalau saya melakukan apa yang Tuhan mau, tapi saya tidak mendapatkan hasil, ada keadilan Tuhan juga itu, saudara-saudara. Karena itu kalau kita buka dalam tidak ada catatan saya sih. Oke. Karena itu kalau kita dalam tahu keadilan Tuhan itu kita harus belajar dari kisah-kisah di Alkitab. Kalau kita lihat kisah dari Daud, Raja Daud. Semua tahu Raja Daud, ya kan? Ada baca Alkitab semua? Raja Daud. Nah, Raja Daud ini dia itu dipakai oleh Tuhan menjadi raja yang sangat luar biasa. Namun, walaupun dia itu disenangi oleh Tuhan, Tuhan tidak menutup mata akan dosa dari Raja Daud. Karena Raja Daud ini punya kejatuhan juga, saudara-saudara.
Seringkali kita berpikir kalau orang yang dipakai oleh Tuhan itu tidak pernah jatuh. Padahal Tuhan itu pegang sekali dalam keadilannya. Kalau engkau jatuh, Tuhan juga hajar kamu. Contohnya seperti Daud, dia jatuh dalam hal dengan Batsheba, saudara. Dia jatuh bahwa dia berpikir bahwa kalau saya sudah raja, saya bisa mempunyai segala sesuatu. Padahal itu kan tidak, saudara. Dia berselingkuh dengan bawahannya, istri dari bawahannya, kemudian Tuhan hajar. Padahal itu bukanlah kepunyaan. Tuhan memakai Nabi Nathan mengilustrasikan bahwa suatu ketika ada seorang penggembala yang punya domba yang sangat ia sayangi, yang sangat ia jaga dari kecil sampai besarnya. Namun tiba-tiba ada orang lain datang dan merebutnya dari domba itu, dari penggembala itu. Daud sendiri berkata, jahat sekali itu orang yang merebut itu, dia harus dihukum. Pada saat itu Nathan bilang, itu Allah, itu kamu. Jadi saudara-saudara, hal-hal seperti ini yang harus kita tahu, bahwa prinsip-prinsip ini bahwa Tuhan itu adil tuh. Tuhan itu adil, dan Tuhan juga memberikan contoh-contoh kepada kita di Alkitab itu. Oleh sebab itu kita harus membaca firman Tuhan supaya menerangi jalan kita. Amin. Karena itu kita harus percaya dengan benar bahwa Tuhan itu juga, poin yang kedua adalah Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Kalau kita sampai ada saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Saya memberikan contohnya siapa ya? Misalnya Rafa, saya boleh ada interaksi ya. Rafa misalnya ngapain orang tua Kristen, ngapain orang tua Kristen, ngapain orang tua Kristen, yo. Nah, seringkali kalau orang berpikir kalau orang masuk Kristen dari kecil, orang keluarga Kristen dari atas sana sampai sana, orang anggap itu kalau orang ini menjadi orang Kristen yang tidak punya tantangan, ya kan? Seringkali begitu. Padahal kalau Tuhan menyertai orang, berarti itu adalah hasil penyertaan Tuhan. Amin. Karena dari generasi ke generasi, Tuhan selalu menyertai keluarga dari Rafa, contohnya. Amin. Tidak semua orang memiliki privilege seperti itu, saudara-saudara. Tidak semua orang. Karena beberapa orang itu dia baru pertama kali baru mengenal Tuhan. Mungkin saat ini saudara mungkin ada yang pertama kali kenal Tuhan. Bukan dari keluarga saudara, mungkin keluarga saudara Muslim atau apa, mungkin dari sebelah misalnya, ya kan? Keluarga saudara membenci saudara. Contohnya teman saya di kantor, dia itu Muslim, keluarga Muslim semua, saudara. Pamannya itu anggota dewan, kemudian anggota dewan namun Muslim, saudara. Namun cuma dia tiba-tiba dapat penglihatan dari Tuhan, terus dia jadi Kristen. Saat pamannya tahu dia Kristen tuh, langsung di-cut semua. Langsung dia diusir dari rumahnya, dia tinggal sendiri. Di pekerjaannya diberhentikan, saudara. Karena apa? Karena orang-orang seperti itu mereka pertama kali dengar Tuhan, kemudian banyak cobaan. Tapi kalau kita yang sudah dari generasi ke generasi udah dengar firman Tuhan, itu privilege luar biasa, saudara. Itu artinya bukti dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan seperti apa? Bahwa Tuhan menyertai kita dari generasi ke generasi. Amin. Penyertaan Tuhan tidak pernah surut. Itu artinya dalam keluarga kita. Dan saya ingin, saudara, penyertaan Tuhan itu tidak habis di saudara. Jangan sampai anak saudara nanti, ya kan, cucu saudara nanti tidak kenal Tuhan. Itu luar biasa bahaya, saudara. Apalagi di zaman seperti ini. Pada zaman dulu mereka orang tua kita sering berpikir secara generasional, secara jauh ke depan. Di Alkitab pun dikatakan kan, ada silsilah, ya kan? Silsilah dari Adam, ya kan, Set, kemudian Enos, kemudian apa semua anak-anaknya. Secara generasi ke generasi ada penyertaan Tuhan di sana. Amin. Karena itu saya himbau saudara-saudara malam hari ini, jaga terus penyertaan Tuhan itu pada dirimu, jaga terus itu kepada anak-anakmu nanti mungkin, ya toh. Pengen punya anak kan? Pengen berkeluarga. Nanti anak-anak saudara harus tahu tentang firman Tuhan. Jangan habis di saudara, ya kan? Jangan habis di saudara. Atau mungkin habis saudara
saudara berpikir bahwa oh nanti orang cari tahu sendiri. Tidak, saudara-saudara. Penyertaan Tuhan itu harus selalu dijaga. Amin. 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 Supaya kasih Tuhan itu selalu tertanam di keluargamu, tertanam di lingkunganmu, di teman-temanmu. Itu saudara. Selanjutnya adalah dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. 1 Yohanes 4 ayat 7, kita baca ayat ini sama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Karena itu kita harus saling mengasihi. Mengasihi ini berbeda-beda tiap-tiap orang ya, gaya untuk mengasihi. Namun kita harus tahu bahwa cara kita mengasihi haruslah dengan tidak membuat orang lain itu merasa tidak nyaman dengan kita, atau membuat orang lain tidak merasa bahwa kita tidak memiliki kasih. Namun kasih tiap orang bisa berbeda-beda, ya kan? Prinsip-prinsip orang seperti apa itu bisa berbeda-beda. Nah, dalam kasih saudara itu haruslah itu pertama-tama itu menolong orang, saudara. Ya kan? Menolong orang. Seringkali kita berpikir kalau kita bergaul di tempat-tempat kita tidak bisa menjadi orang yang bisa ditolong, saudara. Haruslah kita menjadi orang yang bisa ditolong, bisa dipercaya, saudara. Contohnya di kantor saya itu banyak orang-orang yang selalu minta tolong, minta tolong inilah, minta tolong itulah. Haruslah itu, kalau saya mempunyai prinsip, kalau orang menolong itu haruslah dari kebaikan hati, saudara. Bukan dari tanggung jawab. Dari kebaikan hati. Supaya ada batas, saudara. Ada batas. Nanti saudara bisa dimain-mainin. Ya kan? Dikerjain, saudara. Haruslah kita jelas dalam kebaikan hati kita, harus jelas dalam kita menolong orang. Nah, jadi orang Kristen itu harus dikatakan seperti apa? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tulusnya itu bahwa saya ingin membantu karena kebaikan hati saya, bukan karena merasa tanggung jawab. Seakan-akan nanti kalau misalnya kamu tiap hari misalnya bawain teman kamu ke kampus, ya kan, nebeng gitu. Kok ini malah jadi apa, kayak tanggung jawab, saudara. Seakan-akan bahwa saya harus tolong terus nih orang ini, ya kan? Nah, saudara harus memberikan batasan, saudara. Contohnya kompromi, misalnya, mana setiap minggu kasih bensin kok 10.000, begitu, saudara. Ya toh? Ada deal-dealan, ya kan? Karena sudah diantar, gitu, gini, bantu tapi tugas gua, begitu. Ada deal-dealan antara masing-masing, saudara, ya kan? Ya. Jadi jangan sampai kita merasa dipermainkan, saudara. Harus ada batasan yang jelas, saudara juga bisa menolong, dia bisa menolong, ya kan, gitu, dalam persahabatan kita, ya kan, gitu, supaya saudara merasa jadi aman juga masing-masing, ya kan, dalam pergaulan saudara-saudara. Nah, dalam hal ini kemudian selanjutnya kita harus tahu juga tentang proses Tuhan. Mengapa kita harus diproses Tuhan? Karena menjadi orang Kristen itu tidaklah mudah. Amin. Menjadi orang Kristen itu tidaklah mudah. Saya ingin membawa kisah tentang 4 orang ini empat orang pemuda, saudara. 4 orang pemuda. Mari kita baca dalam kitab 4 orang pemuda ini ada di Babilonia, saudara. Kita baca di Daniel 1 ayat 8. Di sini diceritakan bahwa ada 4 orang anak muda di Babilonia. Di Babilonia ini adalah orang-orang Israel yang dibuang, saudara. Terjadi pembuangan di sana. Karena saat itu secara sejarah orang Israel itu kan tidak takut akan Tuhan. Kemudian Tuhan menghukum orang Israel dengan menghancurkan bait Allah. Bait Allah itu dihancurkan oleh kerajaan Babilonia. Oleh Nebukadnezar. Nah, karena bait Allah sudah hancur di sana, orang Israel akhirnya tercerai-berai dan beberapa ditawan ke Babilonia. Nah, di Babilonia ini ada 4 orang di sini yang ingin saya angkat. 4 orang anak muda. Namanya adalah Daniel, Misael, Azaria dan apa itu? Daniel, Misael, Azaria dan apa itu? Hanaya lupa, saudara. Nah, jadi Daniel itu Belsasar, Hanaya, Misael, Mesak dan
Azaria. Namun yang kita kenal adalah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Itu. Sadrak, Mesak, Abednego itu bahasa Babilonia ya, saudara. Jadi sebenarnya itu nama aslinya itu Belsasar, Misael, dan Azaria. Dan Hanaya harus juga lupa nih Hanaya. Karena itu pada saat kita seperti ini, 4 orang ini, mereka ini diproses oleh Tuhan di sana. Amin. Mereka diproses itu seperti apa? Mereka diproses itu bahwa mereka harus menjadi domba di tengah-tengah serigala, ya toh. Nah, saudara kalau pernah lihat itu gambar domba yang tersesat, ada serigala menggigit, itu. Jadi kita harus menjadi domba. Nah, dalam menjadi domba ini kita haruslah punya apa ya namanya? Punya tujuan dan prinsip, saudara. Prinsip bahwa saya ini mau jadi domba yang apa? Cerdik, domba yang tulus, domba yang mengikuti apa kata firman Tuhan. Amin. Karena itu dalam menjadi orang-orang yang menonjol seperti Daniel ini, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudara, itu kita harus punya yang pertama itu adalah menghargai kekudusan. Menghargai kekudusan sebagai hak. Amin. Kekudusan sebagai hak. Nah, bukan kewajiban, saudara. Seperti kalau melayani itu harus wajib hidup kudus. Tidak, saudara. Kekudusan itu hak, saudara. Amin. Hak itu artinya itu kita memilih untuk memegang itu. Ya kan? Jadi kalau kita memandang kekudusan itu sebagai hak, kita harus tahu apa yang layak bagi kita, saudara. Amin. Apa yang layak bagi orang-orang Kristen? Apa yang layak sebagai anak muda? Amin. Yang layak itu apa? Bahwa supaya apa? Karena dengan kekudusan itu kita bisa bertahan sebagai orang yang di pihak Allah. Sebagai orang yang di pihak Allah. Karena kalau kita di luar Allah itu kita siapa lagi? Kita nanti sama seperti orang-orang di dunia ini. Karena itu kita harus punya keberpihakan kepada Allah. Dan jangan kita menjadi seperti domba yang hilang, lalu healing, saudara. Domba yang suka healing atau hilang lah. Healing lah, aduh, istilah-istilah zaman sekarang ya. Healing. Mau healing dulu. Healing di mana? Di Batu Angus. Padahal sebenarnya itu semua boleh hilang, saudara. Ya. Karena kalau kita mau mengadu harusnya kepada Tuhan. Amin. Amin. Karena itu kita harus punya mindset yang berbeda dengan dunia ini. Bukan healing, saudara. Amin. Bukan mindset healing, tapi mindset untuk berpihak kepada Allah, menjaga kekudusan. Kekudusan itu sebagai hak yang kita harus pegang. Karena apa yang biasa bagi dunia ini bukan biasa bagi kita. Amin. Saya berikan contoh kalau misalnya orang-orang misalnya di teman-teman pergaulan kita, misalnya teman-teman kita ditempatkan menjadi satu-satunya orang yang kelihatan beda sekali, saudara, dengan teman-teman kita. Amin. Contohnya teman-teman saya, kalau teman-teman di kantor, saya dilihat sebagai orang yang paling kudus lah atau apalah, pendeta lah apalah. Ya betul sih, cuman dalam hal itu kita mulai memberikan pemisahan. Hei, kamu ini anak Tuhan loh. Kamu nggak boleh sama-sama seperti mereka. Harusnya kamu yang mempengaruhi mereka, saudara. Amin. Kalau mereka udah mulai panggil misalnya acara, misalnya, hampir setiap minggu, setiap hari itu ada acara, saudara. Mereka panggil, endingnya malam-malam untuk apa? Minum-minum, saudara. Waduh, saudara. Iya, saudara. Itu nanti mungkin di pergaulan kita mungkin akan menjadi hal yang lumrah. Tapi saya mau tekankan pada saudara-saudara, saudara harus punya prinsip, kita berbeda. Amin. Kita berbeda, ya kan? Dengan memberikan apa? Memberikan dampak itu kepada keluargamu itu nanti gimana, ya kan? Dampak itu kepada pekerjaan kamu nanti gimana? Kamu nggak fokus, ya kan? Nanti kamu kebanyakan ketiduran karena kelelahan mabuk semalaman, gitu kan? Kasih pengertian, saudara. Rebut hati mereka bahwa itu hal yang tidak benar, ya kan? Supaya saudara-saudara itu menjadi pembeda dan saudara menjadi garam di situ. Amin. Menjadi garam, supaya saudara harus tahu ini dia yang kita dipanggil, saudara. Teman-teman kita mungkin mulutnya mulut kotor, saudara.
karena kita ada di situ jadi sulit untuk bicara kotor, saudara. Kesaksian teman-teman saya kalau misalnya saya ada di ruangan sama-sama mereka sulit untuk maki-maki, saudara. Seringkali keluar kata pela, kata apalah itulah. Kali muncul huru-huru seperti itu. Jangan kita kalau karena lagi terbawa emosi, mungkin kita juga ikut-ikutan, saudara. Jangan, nggak boleh gitu, ya kan? Nggak boleh gitu, saudara. Seakan-akan itu hal yang lumrah. Oh, semua kok ikut begitu kok. Cuma teman-teman kok itu. Enggak, saudara. Tuhan, mata Tuhan melihat. Tuhan ada dan melihat. Itu pergumulan hadapi. Kita harus tahu bahwa kita ini harus tahu gizi yang tepat bagi kita itu apa. Amin. Dalam proses kita dalam Tuhan, kita harus tahu gizi yang tepat buat kita itu apa, yaitu melakukan firman Tuhan, saudara. Janganlah kita mencari kompromi untuk supaya kita jadi sama dengan mereka, tapi carilah kompromi supaya kita membawa mereka kepada Tuhan. Itu, saudara. Carilah kompromi yang tepat, karena seringkali kita mengkompromi mulut mereka itu, misalnya kebiasaan mereka yang salah, misalnya kita harus memberikan jalan yang benar, amin, jalan yang benar kepada mereka. Karena kalau kita sama seperti mereka, tampilan TikTok kita semua lagu-lagu dunia lah, atau apa lagu galau, lagu bunuh diri, saudara. Kalau saya bilang lagu galau ini, saudara, iya, saudara, ini lagu-lagu membawa pada inisial bunuh diri, saudara. Harus kita lihat dari secara mata rohani, ini dia tidak benar, ini cara-cara seperti ini, ya kan? Kita harus tahu, karena jangan kita seperti semua orang kok melakukannya, saudara-saudara, semua orang melakukannya, kita harus berbeda, saudara. Amin. Dia harus jadi cahaya bagi mereka. Karena kalau kita seperti itu, tidak ada bedanya nanti kita, saudara, ini sudah mulai domba-domba yang healing, saudara. Hati-hati, saudara. Harus jadi domba yang tetap dalam kawanan. Amin. Amin. Karena itu kita harus tahu persis, saudara-saudara. Punya sikap yang seperti domba. Domba itu tidak sama dengan serigala, suka terkam orang, saudara. Enggak kan? Saudara enggak terkam orang kan? Kalau serigala kan itu suka terkam, saudara. Gigi di leher, ya kan, kasih mati. Jangan saudara di lingkungan saudara malah saudara itu dianggap seperti orang yang tukang heboh lah, ya kan? Tukang heboh yang gini-begini, tapi di gereja tiba-tiba jadi lain, saudara. Aduh, jangan seperti itu, saudara. Namanya serigala berbulu domba. Jangan seperti itu, saudara. Jadi serigala berbulu domba, nggak boleh seperti itu. Karena itu kita harus memilih untuk tidak ikut seperti itu. Karena kekudusan itu adalah sebuah ketetapan hati. Amin. Karena itu kalau selanjutnya kita harus tahu juga siapa yang kita layak untuk kita sembah. Amin. Dalam Daniel 3 ayat 17. Kalau lihat ini kisahnya, backgroundnya, coba kita baca. Daniel 3 ayat 17. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang nyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Jadi backstory dari cerita ini adalah, saudara-saudara, ini Raja Nebukadnezar ini raja yang narsis, saudara. Ya kan? Tahu narsis? Narsis ini dia ini pengen sekali disembah, dipuja. Kalau dunia zaman sekarang mungkin sering upload foto, saudara, mungkin sering cari like, saudara. Ada teman saya di kantor itu sering kali kalau misalnya lagi senggang gitu dia foto, dia upload. Joel, like gua tapi foto, like gua. Aduh, saudara. Komen bilang mantap, ya ampun, saudara. Ya. Jelas, saudara. Narsis sekali, saudara. Hampir di mejanya itu ada cermin lah, di sebelah sini ada cermin lah, mau lihat wajahnya tiap hari. Enggak apa-apa itu, bangga diri enggak apa-apa, tapi jangan berlebihan. Amin. Jangan berlebihan. Nah, di Alkitab ini ada raja yang narsis, saudara. Raja yang narsis ini dia bikin patung yang gede, yang besar. Kemudian dibilang semua orang harus menyembah patung itu.
Nah, tapi 3 orang di sini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, Hanaya, Misael, dan Azaria, mereka bertiga ini berketetapan untuk tidak menyembah patung ini, ya kan? Tidak berketetapan untuk tidak menyembah patung ini. Karena itu saudara-saudara, kalau misalnya saudara nanti mungkin bekerja atau apa, saudara menerima perintah yang konyol, saudara, jangan ikut perintah yang konyol, saudara. Harus ikut perintah yang benar, ya kan? Nah, kalau kepala bagian di kantor saya sering bilang, kalau kalian mendapat perintah yang konyol, jangan ikuti perintah yang konyol itu, ya kan? Karena kalau perintah yang konyol itu kalian lakukan, kalian sama-sama konyol, gitu kan? Sama konyolnya, gitu. Jadi jangan mengikuti perintah-perintah yang konyol. Nah, dalam hal ini seperti ini, raja yang narsis ini dia pengen disembah, padahal yang harus kita sembah satu-satunya adalah dalam hukum yang pertama itu apa? Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanmu, ya kan? Karena itu kalau kita punya prinsip seperti itu, jangan kita sama seperti orang-orang seperti itu. Harus seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun kalau lihat di ayat yang ke-18, walaupun Tuhan tidak menolong dia, mereka tidak akan menyembah itu. Amin. Walaupun Tuhan belum menolong saya, tapi saya tetap mau setia melayani Tuhan. Amin. Walaupun Tuhan belum memberikan jawaban, tapi saya tetap akan berdoa. Amin. Walaupun Tuhan belum memberikan jawaban untuk keluargaku, tapi aku mau setia bahwa Tuhan akan mengubahkan keluargaku. Amin. Harus seperti itu, saudara. Karena apa? Karena Tuhan mau lihat orang yang mau setia hingga akhir, saudara. Karena kesetiaan itu mahal. Amin. Setia itu mahal. Karena setia itu bukan untuk harus dibuktikan bukan dengan dibayar, saudara. Setia harus dibuktikan dengan dedikasi, dengan komitmen, dengan waktu yang kita berikan, pengorbanan yang kita berikan. Karena itu kita harus tahu apa yang layak disembah, saudara. Siapa yang layak kita sembah? Kita sembah hanyalah kepada Tuhan, saudara. Amin. Haruslah kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah kita harus tahu persis hubungan mana yang terutama yang harus kita prioritaskan, saudara. Hubungan mana yang harus kita prioritaskan? Karena seringkali kita berpikir semua harus diprioritasin, diri kita tidak diprioritaskan, saudara-saudara. Atau hubungan saya dengan orang-orang yang memberikan saya keuntungan yang harus saya prioritaskan. Padahal yang diprioritaskan harus pertama-tama Tuhan dulu, saudara. Amin. Harus Tuhan dulu yang kita prioritaskan. Karena kalau kita enggak memprioritaskan Tuhan, kita kayak gampang diganggu, saudara, gampang digoyang, saudara. Contohnya seperti dalam kitab Daniel 6 ayat 14 ini, Daniel 6 ayat 14. Bukan. Ini Daniel 6 ayat 14. Boleh, Bah? Boleh dibuka? Nah, di kisah ini di sini ada dikatakan bahwa Daniel itu mau dicepuin, saudara. Karena Daniel ini orang yang suka berdoa, saudara. Dan ini suka berdoa 3 kali sehari, saudara. Nah, dalam hidup Daniel ini di Babel, saudara-saudara, ada orang-orang yang gak suka sama dia, saudara. Amin. Ya kan? Ada orang-orang yang tidak suka dengan Daniel. Karena Daniel ini berhasil sekali, saudara. Karena dalam sistem kerajaan pada saat itu Raja Darius itu mempunyai tiga wakil yang akan yang menjadi tangan kanannya. Dari 3 wakil itu kemudian turun lagi ada wakil-wakil sebanyak 120 orang untuk kerajaan-kerajaannya. Karena kerajaan Persia, Media Persia itu besar sekali, saudara. Itu kalau di peta itu dari, saudara tahu Thailand, dari Thailand sampai Papua Nugini besar kerajaannya. Itu kerajaan Persia. Tapi nggak ada laut seperti kita, kan kita ada laut, tapi itu semua daratan kan di Persia. Jadi kerajaan Persia itu dari Iran sampai di Mesir, itu kerajaan Persia. Itu. Jadi Iran itu dulu Persia, saudara. Nah, itu fakta sejarahnya. Ngarah ke sana. Dan di sini di ayat yang ke-14 itu dikatakan Daniel salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku ya raja dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Nah, seringkali seperti ini sudah terjadi, saudara. Saudara itu digempur oleh anak-anak kampung sini. Akamsi, saudara. Digempur oleh anak-anak kampung sini karena saudara itu
mempunyai prinsip bahwa saya ini mau hidup, misalnya kalau prinsip dari Daniel ini untuk berdoa, saudara, hidup untuk berdoa. Saudara, itu prinsip itu harus saudara pegang walaupun itu dihadang oleh orang-orang lain, saudara. Karena kita ini ditempatkan di dunia ini menjadi, kalau di Indonesia ini kita minoritas, saudara. Kita minoritas. Banyak orang-orang yang tidak suka. Bahkan dalam kalangan Kristen pun kita dianggap minoritas, saudara. Kalau kita selalu ikut Tuhan. Karena kebanyakan orang hanya mengikuti Tuhan itu hanya sekedar rutinitas aja. Tapi kalau kita masing-masing harus sadar diri, hey, kita ini berbeda loh. Kita ini ada yang harus layak kita, patut kita pegang sebagai prinsip dalam hidup kita untuk mengikuti Tuhan. Karena kalau tidak, kita menjadi orang yang murahan, saudara. Kita menjadi orang-orang yang gampang goyah. Tapi kita harus punya prinsip-prinsip, karena kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan juga setia sama kita. Amin. Kalau kita setia sama Tuhan, Tuhan juga setia sama kita. Gak mungkin Tuhan meninggalkan kita. Amin. Karena itu kita harus setia. Walaupun kita sekarang ini seperti di ayat yang ke-14 ini, Daniel dicepuin orang, saudara. Cepuin itu artinya dijorok-jorokin, cerita-cerita kotor, digosip-gosipin, ya kan? Padahal seharusnya hal seperti itu tidak boleh mereka lakukan, kan? Itu kan hal yang jahat. Tapi itu orang dunia, saudara. Kita seringkali ditempatkan seperti ini, tempatkan bahwa orang-orang seperti ini, mereka ini menjadi sebuah warna dalam hidup kita. Menjadi sebuah warna dalam hidup kita. Karena orang-orang seperti ini seringkali ngada-ngadain masalah, saudara, ya kan? Kalau misalnya saudara misalnya di teman di sekolah lah, saudara lagi duduk tenan di kelas, diganggu-ganggu lah, ya kan? Atau saudara lagi ngerjain tugas, tiba-tiba teman sekelompok ini kok ngawur gitu tiba-tiba, ya kan? Nah, seperti itu kita haruslah jangan habis akal, saudara. Tapi kita harus berdoa, amin. Berdoa dan melakukan bagian kita. Jangan anggap bahwa hal-hal seperti ini tidak akan terjadi, saudara. Kita harus siap, amin. Harus siap, digempur oleh orang manapun. Bahwa kita itu haruslah, poin yang kedua adalah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Punyailah hikmat, punyailah kecerdikan. Kalau saudara cerdik tapi saudara itu jahat, itu namanya apa? Licik, saudara. Jangan seperti orang licik, ya kan? Tapi kalau saudara cerdik, saudara punya kecerdasan, pakai itu baik-baik, amin. Haruslah cerdik. Harus jangan kita sampai jatuh ke lubang, saudara. Saudara harus tahu. Karena kalau kita punya ketulusan dan punya hikmat, saudara, kita bisa bersaing bahwa ada yang membela kita, amin. Ada Tuhan yang membela kita. Entah kenapa, bagaimanapun caranya mereka akan menjatuhkan kita, itu tidak akan berhasil, amin. 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 Kenapa? Karena berkat dari Tuhan itu tidak akan pernah tertukar kepada seorang pun. Berkat yang sudah ditakar bagi kamu tidak akan pernah tertukar pada orang lain. Karena itu kalau saudara melakukan sesuatu, haruslah kamu lakukan. Percayalah bahwa Tuhan akan memberkati kamu. Amin. Kalau saudara tidak percaya, tidak akan terjadi. Tapi saudara harus percaya. Saudara harus tahu bahwa Tuhan memberikan kita berbagai macam skill set. Seperti anak-anak ini memainkan banners, ya kan? Itu skill, saudara. Skill itu. Tidak semua orang punya bakat dan talenta seperti itu. Saudara bisa menyanyi di atas ini, mungkin saudara bisa bermain musik. Tidak semua orang seperti itu, saudara-saudara. Tidak semua orang seperti itu. Tidak semua orang mempunyai kesempatan dan semua orang mempunyai skill itu, saudara. Saudara harus lihat bahwa saudara ini dipanggil Tuhan, diangkat Tuhan dari tahun ke tahun untuk tingkat yang lebih tinggi, saudara. Dalam tahun ke tahun dalam tingkat yang lebih tinggi itu, saudara akan dicobai, saudara akan digempur habis-habisan, saudara. Mungkin sekarang kamu belum bisa merasakan, tapi tahun ke tahun, perlahan-lahan, saudara akan lihat bahwa, ada proses-proses sekarang ini yang akan kamu alami, yang akan meningkatkan kamu. Mungkin sekarang kamu belum ada pekerjaan lah, mungkin sekarang kamu belum ada, masih overthinking soal masa depan lah. Kamu masih berpikir, ini kita melakukan apa ini? Tapi teman-teman meninggalkan kita. Jangan sampai saudara habis akal. Amin. Punyailah hikmat bahwa Tuhan beserta kita. Amin. Bahwa Tuhan beserta
Karena kalau kita terjebak di situ, kita nggak tahu, hey ternyata Tuhan itu, poin yang selanjutnya adalah Tuhan itu membela kita. Amin. Tuhan pembela kita bahkan dari kejadian apapun, misalnya dari perapian yang menyala-nyala tadi. Proses-proses ini pasti adalah ada pembelaan dari Tuhan. Amin. Kalau kita baca di ayat Daniel 3 ayat 25 itu, ketika 3 orang ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini dibawa ke perapian yang menyala, orang mau bawa ke perapian itu pun terbakar, saudara. Sehingga harus apa? Dilempar mereka bertiga. Harus dilempar. Karena apa? Kalau kita baca di ayat yang ke-24, kemudian tak terwujudlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan ke dalam api, terikat dalam api itu? Jawab mereka, benar ya Raja. Ayat 25, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dia. Coba kalau kita baca di ayat 25 ini di King James Version. Ini lebih bagus kata-katanya. Di King James Version. He answered and said, look, I see 4 men loose, 4 orang terikat, berjalan di tengah-tengah api, walking in the midst of the fire, and they have not hurt. Mereka tidak memiliki luka. Dan bentuk yang keempat, and the form of the fourth, seperti is like the Son of God, seperti anak Allah, saudara. Tuhan Yesus hadir pada saat itu. Amin. Karena itu ada lagu dari Hillsong, itu saya suka sekali. There's another in the fire, standing next to me. Should I ever be required? But I know to set me free. There is another in the fire. Ada yang lain di api, saudara. Amin. Dalam hal-hal apapun Tuhan menyertai kita. Amin. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita, padahal sebenarnya itu salah, saudara. Tuhan menyertai kita dalam keadaan yang sangat krusial, keadaan yang sangat tidak ada jalan keluar. Harus kita percaya Tuhan menyertai kita. Amin. Karena Tuhan itu adalah Immanuel, Allah beserta kita. God is with us. Tapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa, seperti Son of God, Jesus Christ. Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Haleluya. Ingat bahwa dalam api pun Tuhan membela kita. Dalam segala hal apapun, melawan raja yang narsis lah, melawan atasan yang ribet lah, kakak senior di kampus yang sering kali minta-minta aneh-aneh lah, dosen-dosen yang kasih tugas yang di luar masuk akal lah. Saudara-saudara haruslah berpikir, hey, Tuhan menyertai kamu, Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kamu. Amin. Amin. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kita semua. Karena itu karena Tuhan membela kita, kita harus mengandalkan Tuhan. Amin. Mengandalkan Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan Tuhan secara otomatis, itu kita mengutamakan Tuhan atas segala-galanya. Kita harus mengutamakan Tuhan atas segalanya. Kalau kita tidak mengutamakan Tuhan, Tuhan tidak akan menolong kita. Tapi kalau kita mengutamakan Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Karena kita menjadi perbedaan di situ, saudara. Karena itu kita harus utamakan Tuhan. Karena Tuhan akan membuat banyak perbedaan karena engkau yang ada di situ, saudara. Karena engkau yang ada di situ, semua berjalan lancar, ya kan? Karena engkau ada di situ, keadaan jadi aman. Karena engkau ada di situ, ada orang yang bisa dipercaya. Itu, saudara-saudara. Itu yang diperlukan di dunia ini. Orang-orang yang bisa dipercaya. Itu, saudara. Paling penting. Gak penting saudara serajin apa, tapi kalau saudara tidak bisa dipercaya, itu saudara. Gak bisa, saudara. Karena banyak sekali hal-hal yang orang-orang yang seperti domba, tapi ternyata serigala, saudara. Terlihat seperti serigala, tetapi aslinya memang serigala, saudara. Ya kan? Haruslah kita lihat yang baik dari Tuhan. Kita harus punya mata rohani yang kuat. Karena kalau kita seperti orang polos-polos, ya kan, gampang dimain-mainin, saudara. Gampang dikerja-kerjain, saudara, ya kan. Kalau saudara misalnya kuliah, ya kan, terus ada kegiatan,
Hari Minggu ada kegiatan. Padahal itu kan hari apa? Hari istirahat, hari untuk berdoa, hari untuk beribadah, hari Minggu atau hari ini, hari Sabtu malam, youth. Prioritaskan yang benar, saudara. Ya kan? Kalau kita nggak prioritaskan yang benar, kelihatan nanti, saudara, kelihatan hidup stagnan, gitu aja, ya kan? Nggak usah saya bilang kalau saya, nanti hidup kamu kayak gini. Enggak. Nanti Tuhan yang berkarya, saudara. Biarkan Tuhan yang berkarya. Amin. Kalau kau melihat sekarang, kalau teman-temanmu kok nakal-nakal tapi kok berhasil, tenang saja, saudara. Itu tidak akan bertahan lama, saudara. Itu tidak akan bertahan lama. Terlihat seksi, saudara. Dia itu minum tiap hari tapi besok dapat duit banyak. Iya, biarkan aja, saudara. Itu berkat itu menjadi kutuk bagi dia nanti. Ya kan? Kalau berkat dari kamu bersih, kuat, dan tidak akan tergoyahkan dan tidak akan tertukar. Karena itu yang pertama kita harus utamakan Tuhan. Karena kamu akan dipanggil untuk menjadi orang yang berbeda, saudara. Saya menutup kesimpulan seperti ini. Saya mau saudara-saudara itu jangan FOMO. Tahu FOMO? Fear of missing out. Contohnya saudara, di kantor saudara, terus dengar, ada kantor Starbucks, ada kafe Starbucks sana di Bitung. Mejat orang pergi. Langsung satu persatu mulai story. Padahal saudara, Starbucks itu kopinya mahal banget, saudara. Satu kopi 80.000, 60.000. Aduh. Padahal itu kalau 20.000 beli sate udah berapa itu, saudara? Ya kan? Nggak berpikir panjang, saudara. Akhirnya akhir bulan minjam duit mereka, ya kan? Minjam duit, habis duit pinjam. Karena nggak ada duit buat pegangan. Nah, jangan seperti itu. Jangan kita kayak lihatannya, ini yang rame, ini yang lagi trending, harus ikut nih. Nggak apa-apa ikut, tapi harus tahu ini berguna atau tidak. Amin. Berguna atau punyai prinsip, saudara. Punyai prinsip sesuai dengan firman Tuhan. Karena kalau kita nggak punya prinsip, kita mudah diombang-ambingkan kita. Karena itu saya mau saudara-saudara itu tidak FOMO. Amin. Tidak FOMO, fear of missing out lah. Nggak pakai sepatu yang paling beken lah. Ya saudara-saudara, ini sepatu saya udah 3 tahun, saudara. Nggak pakai baju paling bagus lah. Ya, baju saya hitam semua, saudara. Supaya mudah, saudara. Ya kan? Celana yang bagus lah. Ya, celana saya ini, saudara, udah 5 tahun, saudara, 6 tahun. Nggak apa-apa, saudara. Yang penting bagus dipakai, ya kan? Gak harus kita untuk mengejar segala sesuatu, saudara. Yang penting itu dibutuhkan oleh saudara. Gak harus kita memakai segala macam ornamen atau harus story seperti ini, harus mengikuti template yang seperti inilah, ya kan? Haruslah saudara punya identitas sendiri. Saya mengajak saudara-saudara mempunyai identitas. Sebagai anak Tuhan, apa identitasmu? Apa identitasmu? Apa yang mau engkau berikan kepada dunia? Apa yang mau engkau berikan kepada Tuhan? Nanti Tuhan akan memberikan apa yang engkau mau sesuai imanmu. Kalau mempunyai pergumulan yang besar, ada hal-hal yang selalu kamu pikirkan ketika kamu bangun tengah malam. Ada hal-hal yang kamu dambakan, ada hal-hal yang kamu merasa bahwa kamu disakiti oleh orang-orang. Kalau kamu sekarang ini tidak merasa kamu ditinggalkan lah, kamu merasa apa? Itu tidak benar. Tuhan menyertai kamu. Amin. Tuhan menyertai kamu. Jangan sampai lupakan itu. Ingat, kalau Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menyelesaikan. Amin. Jangan saudara-saudara berpikir bahwa saudara sendirian. Jangan pernah berpikir seperti itu. Seringkali kamu merasa kesepian, itu bukan karena Tuhan meninggalkan engkau, tapi kamu harus hadapi hal-hal seperti itu. Hal-hal kesendirian itu harus kamu hadapi. Karena apa? Gak selamanya kamu akan ditolong orang. Iya, saudara. Gak selamanya kamu harus ditolong orang. Kamu harus menolong dirimu sendiri. Kamu harus minta Tuhan, tolonglah aku. Tapi pertama-tama saudara harus punya prinsip. Kalau engkau mau ditolong oleh Tuhan, punyailah prinsip dengan Tuhan. Punyailah identitas dengan Tuhan. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya tutup khotbah saya.